Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Ibu harap yang belum menyiapkan buku catatan silakan diambil dulu karena Ibu akan meminta kalian untuk mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Kemudian, materi hari ini cukup banyak, jadi Ibu minta kalian benar-benar fokus agar kalian bisa memahami penjelasan Ibu. Ya, kita mulai ya. Sebelum kita lanjut materi, kita ingat dulu pertemuan minggu lalu kita belajar apa? Ya, kita belajar ruang dan interaksi antar ruang. Kemarin pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Dan setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Masih ingat ya? Masih harusnya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menunjukkan unsur atau komponen peta, dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Biasanya orang atau kita jika ingin mencari suatu lokasi atau tempat yang belum pernah kita kunjungi, pasti kita akan mencari lokasi tersebut dengan menggunakan peta ya. Nah, mencarinya itu bisa melalui HP maupun bisa dalam bentuk cetakan. Tetapi Ibu rasa zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan HP. Nah, untuk itu kita harus memiliki pemahaman tentang peta agar bisa membaca peta dengan benar. Nah, kita lihat pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kemudian, peta itu ada unsur-unsurnya atau komponennya. Ada apa saja? Kita lihat. Ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Nah, peta yang baik minimal memenuhi atau ada unsur-unsur ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Nah, biasanya judul akan ditulis dengan huruf kapital dan berukuran lebih besar daripada ukuran huruf lain yang ada di dalam peta itu. Kita lihat contohnya. Nih, judulnya yang mana? Lihat coba. Ya, benar. Judulnya adalah ini. Peta Persebaran Kepadatan Penduduk di Indonesia tahun 2018. Benar ya, hurufnya kapital dan lebih besar daripada yang lain. Kemudian unsur selanjutnya adalah skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, skala peta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala angka. Berarti skala yang berbentuk perbandingan angka. Contohnya, 1:10.000. Bagaimana bacanya? Nih bacanya. 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau di jarak sesungguhnya. Kemudian skala yang kedua adalah skala garis. Adalah skala yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Contohnya ini. Jarak 1 cm di peta sama dengan
5 km di lapangan. Tergantung satuannya ya, kalau cm berarti cm, kalau kilometer berarti kilometer, gitu ya. Kemudian unsur selanjutnya adalah orientasi utara. Nih, menunjukkan arah mata angin peta, biasanya ke arah utara. Nah, biasanya arah mata angin ini bentuknya bervariasi. Bisa seperti ini. Banyak ya. Nih, yang ini yang bentuknya lingkaran. Sudah tahu semua U itu apa, TL apa? Nih, kita dari sini ya. T itu adalah tenggara. T adalah timur. Yang ini adalah tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, dan utara. Kemudian unsur selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta itu apa? Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Ya, ada yang berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Segitiga merah itu artinya gunung berapi. Segitiga hitam artinya gunung api tidak aktif, dan lain sebagainya. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol garis. Ini simbol garis itu dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalannya. Ini simbol garis biasanya itu melambangkan sungai, jalan raya, batas negara, batas lainnya. Kemudian simbol yang ketiga adalah simbol warna. Nah, simbol warna ini digunakan pada peta, tetapi ada aturan tertentunya. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek, karena ada aturan perpetaan. Nah, misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut itu diberi warna biru. Kemudian kalau jalan diberi warna merah. Nah, ini contoh yang perairan ya, warnanya biru. Semakin warnanya tebal berarti kedalamannya semakin dalam. Gitu. Selanjutnya simbol yang terakhir itu adalah simbol area. Ini adalah simbol area yang melambangkan danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Itu. Kemudian garis koordinat adalah garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Kemudian unsur selanjutnya adalah inset. Itu adalah peta kecil yang ada pada peta untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Contohnya ini. Garis koordinat yang mana? Garis koordinat yang ini ya. Ini garis koordinat. Kemudian inset itu yang ini, yang kecil ini. Paham ya? Bisa membedakan ya garis koordinat dan inset. Selanjutnya unsur legenda. Itu adalah menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Gampangnya, simbol tadi kan ada 4. Nah, simbol-simbol yang ada di peta, 4 simbol tadi itu akan digabungkan di legenda ini. Ada simbol garis, ada simbol, apa lagi ini tadi? Ada simbol titik, gitu. Nah, itu ada di legenda. Paham ya? Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Itu, paham ya? Ada juga tambahan biasanya tahun. Tahun berarti menunjukkan kapan peta itu dibuat. Nah, ini adalah contoh peta yang ada unsur-unsur petanya. Ada judul peta,
garis astronomis atau koordinat, kemudian mata angin, ada skala 1:500 juta, kemudian ada legenda, kemudian ada sumber peta kecil banget ini. Itu. Paham ya unsur-unsur peta? Semakin lengkap unsur peta berarti peta itu semakin baik dan mudah dipahami. Kita lanjut. Materi yang kedua itu mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, kita akan belajar letak astronomis, letak geografis, letak geologis, dan implikasinya. Kita lihat yang pertama, letak astronomis. Letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Di SD sudah belajar ya, letak astronomis Indonesia itu berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, letak astronomis ini membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, Indonesia juga memiliki 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian, kalau waktu Indonesia Barat itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Kalau Indonesia Tengah itu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi di Pulau Sulawesi. Kemudian untuk waktu Indonesia Timur itu ada Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya kita lihat letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia itu terletak di 2 benua dan 2 samudra. 2 benua apa saja? Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia dan di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini semua pasti sudah tahu ya dan di luar kepala Ibu yakin. Selanjutnya, letak geografis itu memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Kita lihat. Letak geografis, Indonesia itu letaknya strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kemudian selain itu, Indonesia juga melakukan perdagangan internasional dengan negara lain karena Indonesia memiliki komoditas atau hasil bumi yang dapat dijual atau ditukar dengan produk-produk dari negara lain. Kemudian, dengan adanya perdagangan internasional atau Indonesia dijadikan jalur lalu lintas perdagangan, itu maka menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Kalau zaman dulu itu menjadi jalan bagi masuknya agama-agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, gitu ya. Kemudian, untuk budaya, kalau zaman sekarang itu contohnya adalah kerjasama penyelenggaraan festival budaya tingkat internasional. Itu. Selanjutnya, selain dampak positifnya tadi, ada menjadi jalur perdagangan, kemudian adanya perdagangan internasional, ada juga dampak negatif dari letak Indonesia. Dampak negatifnya apa? Kita lihat, masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Contoh detailnya itu menjadi jalur penyelundupan barang ilegal. Ada narkoba, kemudian senjata api,
kemudian budaya pergaulan bebas. Itu tidak cocok di Indonesia. Jadi kalau kita tidak mampu mengontrol diri kita, maka nanti kita bisa ikut-ikutan. Jadi kita harus pintar-pintar diri kita. Kemudian selanjutnya, letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kondisi dan sejarah geologis yang membentuk susunan batuan di suatu wilayah. Nah, Indonesia itu berada pada jalur pertemuan 3 lempeng. Lempeng apa saja? Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India. Kemudian, letak geologis ini ada keuntungan dan kerugiannya. Apa saja kita lihat? Yang pertama, keuntungan letak geologis Indonesia itu memiliki banyak gunung api dan memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral. Tanah-tanah di Indonesia itu subur, makanya memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, yang banyak. Kemudian kerugiannya itu dapat berpotensi gempa besar. Kemudian kalau ada gempa besar, kemungkinan akan banyak korban jiwa. Selain itu, akan ada potensi-potensi untuk terjadinya gunung meletus. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada penjelasan Ibu yang kurang jelas atau terlalu cepat, kalian boleh tanya ke Ibu di Classroom maupun di WA grup atau WA personal. Kemudian selanjutnya, setelah menonton video ini, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Silahkan nanti pukul 9:35 kalian cek Classroom bagian menu tugas. Di sana akan ada link untuk mengerjakan tugas hari ini. Sebelum pukul 9:35 tugas belum akan muncul ya. Jadi kalian harus membuka minimal tepat pukul 9:35. Paham ya? Ibu harap budayakan disiplin terutama dalam mengumpulkan tugas. Yang kemarin masih telat 1 hari, telat 2 hari, sekarang Ibu minta tepat waktu. Ya, jangan sampai nilainya dikurangi, sayang kalau nilainya harus berkurang. Begitu ya anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat pagi.